Cerita dimulai setelah 3 hari kekacauan berlangsung. Saat ini kota akademi masih dalam kekacauan. Kekacauan disebabkan oleh varian yang diyakini sebagai perbuatan ras iblis. Akan tetapi dari hari pertama sampai sekarang tujuan penyerangan mereka masih belum diketahui. Saat ini Makoto membuat sebuah memo atau bisa dibilang buku harian. Memo itu berisikan kejadian yang terjadi 2 hari yang lalu. Pada siang hari pertama, Makoto berbicara dengan semua pengikutnya. Lalu Makoto mengumpulkan orang-orang di satu titik evakuasi. Makoto mencari orang-orang yang memiliki kalung serupa dengan Illusion. Setelah menemukannya, Makoto menyita kalung-kalung tersebut. Makoto berpikir kalung itu merupakan salah satu penyebab orang-orang dapat berubah menjadi varian seperti Illusion. Dan alasan lainnya yang Makoto pikir dapat menjadi penyebabnya mungkin karena mereka berada di tempat yang penuh tekanan seperti tempat berlindung, dan karena itu, semangat mereka menjadi tidak stabil. Karena itu mereka berubah menjadi varian. Lalu mengenai Lizardman yang Makoto perintahkan untuk mengawal Rembrandt dan istrinya, telah memberikan laporan tentang keamanan pasangan itu. Lizardman juga melaporkan tentang situasi di Guild Pedagang. Pada malam hari pertama, Makoto melewati malam di salah satu titik evakuasi. Tempat itu adalah daerah kumuh demi Human. Makoto dan bawahannya bersatu kembali untuk bertukar informasi, tetapi tidak ada informasi yang sangat penting. Pada hari kedua, situasi yang terjadi makin memburuk. Ada 2 poin besar yang terjadi. Yang pertama adalah jaringan komunikasi kota telah berhenti berfungsi. Informasi dari kota-kota sekitar tidak dapat diteruskan lagi, karena tidak ada jawaban dari panggilan di sisi lain. Intinya jika menghubungi orang di kota lain, orang itu tidak dapat membalasnya. Bahkan jika seseorang mencoba melakukan transmisi pikiran atau telepati di dalam kota, hal itu harus dilakukan dalam jarak dekat, atau tidak itu tidak akan terjangkau. Jika orang terampil yang melakukan transmisi pikiran, hal itu akan mencapai sekitar 1 atau 2 km. Dan jika kedua belah pihak terampil, itu akan mencapai sekitar 3 km. Begitulah situasi komunikasi yang terjadi. Dari apa yang Makoto dengar dari Tomoe, tindakan akademi untuk memperbaiki situasi terhalang karena gangguan transmisi pikiran. Dapat dikatakan bahwa orang-orang akademi hanya sedikit yang terampil. Dan dari apa yang Shiki katakan pada Makoto, alasan mengapa jaringan komunikasi terganggu, karena adanya perangkat sihir untuk mengganggu jaringan komunikasi. Perangkat itu dipasang dalam jumlah besar di berbagai tempat kota. Shiki juga menunjukkan bentuk perangkat itu ke Makoto, dan perangkat itu cukup kecil, itu berbentuk silinder dengan ukuran yang mendekati botol air 500 ml. Perangkat itu dipasang di beberapa tempat yang tak lazim. Seperti di dalam pilar, di bawah lantai, dikubur dalam tanah, dan di berbagai tempat yang tak layak. Sebelum diaktifkan, perangkat itu tidak menunjukkan reaksi. Hal itu membuat Shiki dan Lime tidak dapat mendeteksinya. Karena itu mereka meminta maaf ke Makoto. Poin kedua adalah, jumlah varian terus bertambah. Alasannya, ada beberapa orang yang terlibat dengan insiden varian, berubah di titik evakuasi. Yang membuat situasi di beberapa titik evakuasi memburuk. Makoto berpikir mungkin orang yang berubah sebelumnya menggunakan obat dari ras iblis. Di hari kedua itu, orang-orang yang memiliki pengalaman dalam bertarung melawan Mamono, pengawal, dan tentara bayaran dikumpulkan. Dan mereka diorganisir sebagai unit untuk melindungi kota. Mereka mulai bergerak untuk melawan varian. Yang membuat mereka berkumpul adalah, karena pengaruh pasangan Rembrandt. Pada pertemuan malam hari kedua, dijelaskan bahwa ada sekitar 80 orang di dalam kota. Dan varian muncul di beberapa titik evakuasi yang tidak berada di bawah pengawasan perusahaan Kuzunoha. Sehingga titik evakuasi tersebut hancur. Dukungan akademi tidak diarahkan pada titik evakuasi, tetapi hanya untuk pemusnahan varian, sehingga dalam kasus di mana varian baru muncul di titik evakuasi, hanya orang di sana yang bisa mempertahankan diri mereka sendiri. Hal tersebutlah yang membuat titik evakuasi hancur. Dari sisi akademi, kelompok penyihir berjubah ungu, dan bagian dari guru membentuk unit, dan bergerak atas perintah kepala sekolah akademi.
Kelompok itu berhasil mengalahkan beberapa varian. Bantuan dari berbagai negara, dan pengiriman pasukan, direncanakan akan tiba paling cepat besok ke kota-kota sekitar, dan lusa mereka akan memasuki Rotsgard. Di sisi lain Tomoe membantu transportasi barang dan tentara, menggunakan sihir teleportasi. Itulah isi memo yang Makoto buat. Lalu pada hari ini, dari apa yang Tomoe katakan, hari ini warga Asora mulai bergerak, kemudian Makoto meninggalkan ruangan tempat dia membuat memo. Setiba di luar, seorang Chetkin, yang memiliki tinggi yang sama dengan manusia, berbicara kepada Makoto. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas daerah kumuh di sini. Makoto dekat dengan dia dikarenakan memiliki koneksi melalui pengobatan perusahaan. Dia adalah pelanggan tetap toko Makoto. Tampaknya berada di perkampungan kumuh bukan berarti dia tidak punya uang. Dia memang kelihatan miskin, tetapi dalam hal mencari nafkah, entah bagaimana dia hebat di dalam itu. Makoto dan Chetkin itu berbincang-bincang mengenai manusia. Chetkin itu bernama Bor. Makoto mengatakan alangkah baiknya jika Hyuman mengubah pendapat mereka tentang demi Hyuman. Tetapi Chetkin itu mengatakan bahwa itu adalah hal yang mustahil. Karena manusia adalah ras yang dicintai oleh Dewi. Dan dia mengatakan rasnya dianggap rendah oleh manusia, jadi tidak mungkin manusia berdampingan dengan demi Hyuman. Kemudian Makoto mengatakan ke Bor bahwa dia akan pergi ke keluar bersama Aqua dan Eris, dan untuk berjaga-jaga, Makoto akan meninggalkan beberapa bawahannya di sini. Lalu Makoto menghubungi Aqua dan Eris lewat transmisi pikiran. Makoto mengajak mereka ke akademi untuk bertemu dengan kepala sekolah akademi, dan bergabung dengan Supres. Beberapa saat setelah itu, dengan kecepatan yang menyerupai Oniwaban, dua bayangan muncul di depan Makoto. Bayangan tersebut adalah Aqua dan Eris. Makoto bermaksud mengambil tindakan duluan, untuk meningkatkan tanggapan orang-orang tentang perusahaan Kuzunoha. Sebelum negara-negara lain melakukan intervensi. Makoto mengatakan ke Eris dan Aqua bahwa keselamatan adalah yang paling penting. Untuk itu Makoto meminta untuk hindari pertempuran yang bisa dihindari. Karena jika Makoto sekarat, itu akan berdampak ke penghuni yang tinggal di Asora. Makoto mengerti dengan jelas seberapa dalam hubungannya dengan Asora. Jadi dia mengubah caranya bertindak. Ketika Makoto akan meninggalkan daerah kumuh, tiba-tiba seseorang memanggilnya, yang membuat Makoto menghentikan langkahnya. Orang yang memanggil Makoto itu adalah Esther. Dia menanyakan ke Makoto, apakah aksesoris yang Makoto suruh kumpulkan kemarin, hari ini dikumpulkan juga. Ya, itu mungkin salah satu alasan kekacauan ini. Tapi itu tidak dijamin sampai akademi menyelidikinya secara rinci, kata Makoto. Lalu Makoto mengatakan ke Esther bahwa dia akan pergi ke akademi untuk mengkonfirmasi situasi kota, dan keadaan para siswa saat ini. Lalu Esther mengatakan akan menceritakan tentang Makoto ke bosnya nanti, dan Esther mengatakan hal itu akan menguntungkan bagi Makoto. Memikirkan bos tempat pelacur, satu-satunya hal yang terlintas dalam pikiran Makoto adalah Yakuza. Kemudian Makoto dan bawahannya, meninggalkan daerah kumuh. Dalam perjalanan Makoto berpikir situasi di mana transmisi pikiran terganggu, sama dengan situasi darurat di mana ponsel tidak dapat digunakan di dunianya. Dalam perjalanan ke akademi, Makoto menghindari varian dan Hyuman, dari informasi yang Aqua dan Eris sampaikan. Kemudian Shin berpindah ke kota akademi. Setelah sampai di akademi, Makoto pergi ke tempat aman akademi. Tempat itu adalah ruang bawah tanah halaman akademi. Lalu Makoto menghampiri kepala akademi. Makoto berbicara ke Capsek akademi. Lalu tiba-tiba dia berteriak ke Makoto dan mengatakan Makoto bajingan, karena Makoto tidak berada di akademi dalam situasi darurat ini. Lalu Makoto meminta maaf, dan Makoto mengatakan bahwa dia sudah mendengar dari pengikutnya bahwa kepala sekolah akademi sedang bergerak untuk membasmi varian, jadi Makoto mengumpulkan karyawannya yang aman, dan mengevakuasi penduduk. Mendengar jawaban dari Makoto, malah membuat kepala akademi tambah marah, dan mengatakan kata idiot ke Makoto. Dia merasa jika varian dikalahkan, maka mengevakuasi penduduk tidak diperlukan.
Dan juga dia mengatakan bahwa Makoto seharusnya berada dalam posisi di mana Makoto harus mematuhi perintahnya. Belagu sekali nih tua bangka. Barusan kata-kata gua ya. Bukan Makoto. Hehehe. Makoto di sini menahan emosinya, dia tetap menjawab perkataan kepala sekolah dengan tenang. Makoto melihat di tempat ini ada ruangan seperti ruang komando, di sana ada beberapa pengguna transmisi pikiran yang terampil berkomunikasi dengan korps. Komunikasi itu terus berlanjut tanpa jeda. Memikirkan dia yang diteriaki kepala sekolah di ruangan itu, membuat Makoto tidak habis pikir. Kepala sekolah tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali normal, dan memandang rendah Makoto seperti perwakilan Guild Pedagang. Capsek terus meneriaki Makoto dan bahkan sekarang mengatakan Makoto brengsek. Makoto berpikir mungkin karena murid-muridnya mampu bertarung dengan baik melawan varian. Jadi kepala sekolah menganggap Makoto itu kuat. Saat ini Capsek terlihat sangat marah bukan hanya karena Makoto, tetapi korps ungunya yang dia banggakan malah menunjukkan lebih banyak korban daripada keuntungan. Saat ini Makoto merasa senang bahwa hanya Tomoe yang berada di sini. Memikirkan Mio yang mendengar kata-kata tadi, itu akan sulit untuk menenangkan Mio. Jika aku meninggalkan Mio, aku harus menenangkannya nanti dan itu sangat sulit untuk dilakukan. Makoto kemudian menghubung Mio dan Shiki bahwa dia akan pergi bertemu dengan para siswa. Sewaktu menjaga asrama siswa, Shiki dan Mio mengalahkan varian secara diam-diam, dan mengirim 5 varian ke Asora untuk dijadikan sampel. Setelah melihat Makoto yang diteriaki, Putri Lily dan Sairits berbicara ke kepala sekolah. Mereka meminta Capsek agar tidak lebih jauh menegur Makoto. Karena sebelumnya Makoto telah mengevakuasi semua orang di kursi tamu arena pertempuran. Mendengar hal itu membuat kata-kata marah Capsek Academy berhenti. Kemudian Sairits dan Lily meminta tolong ke Capsek Academy untuk membuat Makoto bekerja sama dalam menyelesaikan situasi saat ini. Karena hal itu Capsek meminta Makoto dan karyawannya untuk memimpin bagian timur Laut Rotsgard. Timur Laut merupakan tempat Guild Pedagang dan di sana adalah zona penting. Kemudian Makoto mengucapkan terima kasih ke Lily dan Sairits. Kemudian Sairits mengatakan bahwa bala bantuan unit naga, dan persediaan seharusnya tiba besok. Kemudian Tomoe tiba-tiba menyuruh Makoto dan yang lainnya untuk bergerak hari ini karena unit naga Sairits yang datang besok. Lalu Makoto mengatakan akan melakukan yang terbaik agar Lily dan Sairits tidak terluka di Rotsgard. Mendengar hal itu membuat Lily bahagia. Kemudian Makoto dan Tomoe pergi untuk melihat keadaan para siswa terlebih dahulu, dan kemudian bertemu dengan pasangan Rembrandt. Scene berpindah ke asrama siswa. Setelah sampai di asrama siswa, suasananya tidak jauh berbeda dari tempat evakuasi lainnya. Banyak siswa tanpa kelelahan di lobi yang luas. Kemudian Makoto melihat ada Shiki dan Mio yang sedang merawat siswa. Mereka mencoba untuk menghampiri Makoto, tetapi Makoto menghentikannya. Makoto lebih memilih menghampiri mereka daripada dihampiri. Kemudian Makoto mengatakan kerja bagus ke Shiki dan Mio. Setelah itu Shiki menceritakan ke Makoto, bahwa kemarin beberapa siswa telah menjadi varian, dan hari ini semua orang sepertinya merasa stres. Lalu Mio juga mengatakan bahwa dia merasa bosan karena para siswa terus menangis. Dan mengatakan bahwa mereka seperti mainan rusak. Mendengar hal itu Makoto menegur Mio, dengan mengatakan cobalah untuk memilih kata-katamu sedikit. Kejadian seperti ini adalah yang pertama, jadi wajar jika mereka merasa tidak nyaman. Lalu Mio meminta maaf. Kemudian Tomoe mengatakan ke Shiki dan Mio, apakah mereka siap? Lalu mereka mengangguk. Kemudian Makoto meminta bawahannya agar tetap di sini. Makoto mengatakan dia akan berbicara dengan muridnya sebentar. Mengatakan demikian, Makoto mengkonfirmasi persetujuan semua pengikutnya. Setelah sampai di ruangan tempat muridnya berada, Makoto menyapa mereka. Sudah lama, Jin, semuanya. Dengan serentak muridnya berkata, Sensei. Lalu Makoto menanyai kondisi mereka, karena sudah 3 hari mereka tertidur. Lalu mereka mengatakan bahwa mereka sudah baik-baik saja. Mereka tidak percaya bahwa mereka tertidur selama 3 hari. Kemudian rentetan pertanyaan diajukan ke Makoto.
Makoto mengatakan bahwa masih ada varian yang muncul di luar. Dan saat ini Korps Penaklukan Akademi sedang berjuang, saat ini semua siswa masih dilarang pergi keluar, jadi patuhlah dan tinggal di sini. Mendengar kata-kata Makoto membuat Daena dan Rembrandt ingin bergerak. Melihat hal itu kemudian Makoto berkata, "Sif, Yuno, keluarga kalian baik-baik saja. Jangan khawatir, patuhlah untuk tinggal di sini, dan sembuhkan kebodohan di tubuh kalian, dan Daena, aku akan menyelidiki tentang keluargamu. Jangan bergerak demi kenyamananmu sendiri, kamu telah menerima kata-kata pujian dari Raja Linia. Cobalah untuk sedikit tenang." Lalu Makoto mengatakan dia akan pergi ke bagian timur laut atas perintah kepala sekolah akademi. Tampaknya muridnya ingin ikut dengannya. Melihat hal itu lantas Makoto memprovokasi mereka agar mereka mengerti. Lalu mereka pun menerima untuk tetap tinggal. Lalu Makoto meminta Aqua dan Eris untuk melindungi asrama siswa. Dan berpesan jika muridnya memutuskan untuk bergerak, Makoto meminta tolong agar salah satu dari mereka untuk menemaninya. Lalu Makoto kembali ke tempat Tomoe, Mio, dan Shiki berada. Lalu mereka memutuskan untuk pergi. Dalam perjalanan Makoto meminta Shiki untuk menyelidiki keadaan istri dan anak Daena. Sesaat setelah itu Makoto sudah mendapat informasi bahwa di arena kompetisi yang diam-diam dilindungi oleh Arke, istri dan anak Daena berlindung bersama dengan Eva dan Ruria di sana. Setelah itu Makoto dan bawahannya pergi ke Guild Pedagang. Dalam perjalanan ke Guild Pedagang, Makoto merasa seperti menonton pertandingan pemusnahan. Melihat Tomoe, Mio dan Shiki yang memusnahkan varian yang mencoba menyerang Makoto dan yang lain. Mereka seperti peluru 5,45 kali 39 mm yang sedang meluncur menebas varian yang ada. Sampai saat ini Makoto dan bawahannya telah mengalahkan 15 varian. Lalu Shiki mendeteksi, korps dari Merchant Guild sekarang sedang melawan beberapa varian. Kemudian Makoto bertanya ke Shiki berapa banyak varian yang tersisa di sana sekarang. Hanya ada 6 yang tersisa, kata Shiki. Kemudian Mio menawarkan untuk pergi ke sana, dan membereskan varian di sana. Lalu dilarang Makoto. Sesampai di tempat tujuan, Lizardman dan Rembrandt menyambut Makoto dan yang lain. Kemudian Makoto berpesan ke Tomoe agar nanti memanggil Rembrandt dengan gelar. Dan juga berpesan ke Mio agar tidak melakukan apa-apa selagi bertemu. Lalu Tomoe mengatakan jangan khawatir. Sedangkan Mio malah memberikan jawaban yang kocak. Dia mengatakan, bahkan jika Rembrandt diserang, aku tidak akan melakukan apa-apa. Mendengar itu Makoto langsung memarahi Mio, dengan mengatakan, "Wei, jika dia diserang, selamatkan dia." Lalu Mio menjawab, "Ya," dengan mengalihkan pandangannya. Memang psikopat nih sifat Mio. Kemudian Rembrandt melambaikan tangannya ke arah Makoto. Di sebelahnya ada perwakilan persekutuan, Zara. Melihat Zara Makoto merasa pusing, dan mual ringan. Kemudian Makoto menyapa Rembrandt dan Zara. Lalu Rembrandt berjalan mendekati Makoto, dan membisikkan kata, "Apakah putriku baik-baik saja? Mereka tidak dikirim untuk bertarungkan." Nada dari bisikan itu terdengar putus asa. Lalu Makoto mengatakan bahwa, jangan khawatir, dan anaknya belum pergi ke medan perang. Tampaknya Sif dan Yuno benar-benar dicintai. Kemudian Zara juga menyapa Makoto, dan menanyakan apakah toko Makoto baik-baik saja. Lalu Makoto menjawab bahwa tokonya telah hancur. Mendengar itu lalu Zara mengatakan bahwa sangat menyenangkan melihat bahwa tempat kamu baik-baik saja. Lawak juga nih Zara, pantas Makoto tidak ingin ketemu dengannya. Padahal Makoto mengatakan tokonya hancur loh. Tapi dia malah senang cok. Kemudian mereka bertiga berbincang-bincang. Sehingga Zara tahu bahwa si Makoto adalah penguasa kadal kabut. Sebelumnya, yang mengetahui Makoto mampu memanggil kadal kabut hanya Rembrandt dan para murid Makoto. Lalu Makoto menceritakan bahwa dia pergi ke tempat ini untuk berpartisipasi dalam penaklukan, setelah Capsec memerintahkannya. Lalu Makoto menanyakan berapa banyak kerusakan yang telah diterima oleh Merchant Guild. Kemudian Zara menjawab bahwa dia tidak tahu rincian kerusakannya, akan tetapi kekuatan militer Disney tidak mencukupi. Mereka memiliki emas, tetapi sudah tidak ada petualang,
atau tentara bayaran yang bisa disewa. Kemudian Makoto mengatakan bahwa dia akan melakukan penaklukan varian, tanpa bergabung ke dalam guild. Makoto juga mengatakan bahwa dalam perjalanan, dia dan bawahannya telah mengalahkan 15 varian. Rembrandt dan Zara pun terkejut mendengar hal itu. Lalu Makoto melirik ke arah Shiki. Kemudian Shiki berbicara, dia mengatakan bahwa ada 9 varian yang tersisa. Lalu mereka bertiga pun memutuskan untuk bekerja sama. Setelah itu Zara mengatakan kata, maaf tapi, jika Makoto bertemu unitnya, untuk memberi pesan ke mereka untuk kembali. Karena komunikasi dengan mereka terputus. Mendengar kata maaf yang dilontarkan Zara membuat Makoto kaget. Lalu Makoto meninggalkan Tomoe di sini untuk membantu. Tapi, kelihatannya Tomoe tidak senang dengan hal itu, tapi karena permintaan Makoto, jadi Tomoe mau tak mau menurutinya. Melihat hal itu Makoto diam-diam memberikan permintaan maafnya kepada Tomoe. Setelah itu, Makoto, Shiki, dan Mio pergi. Makoto memutuskan untuk menyelesaikan situasi ini dengan cepat, dan menemui Tomoe setelahnya. Dan di sore hari, harus menghubungi akademi sekali. Lalu Makoto memberi isyarat ke Mio dan Shiki. Lalu mereka mendekati Makoto. Makoto mengatakan masih ada 9 varian yang tersisa. Ya, tidak diragukan lagi, jawab Shiki. Lalu Makoto mengatakan selain varian yang sedang bertarung dengan unit. Bagaimana kalau kalian berdua berkompetisi membasmi 6 sisanya? Dan Makoto juga mengatakan, jika pertandingan berakhir imbang, maka makan malam hari ini akan menjadi line-up pilihan Mio, dan besok adalah line-up pilihan Shiki. Dan, jika salah satu dari mereka menang, Makoto akan mendengarkan salah satu keinginan mereka. Mendengar hal tersebut, mereka berdua kelihatan membara. Scene berpindah ke Merchant Guild. Di sana Zara meledek Rembrandt dan mengatakan Rembrandt telah jinak. Karena di depan Makoto, Rembrandt menggunakan kata, watashi, untuk menyebut dirinya. Tetapi ketika dia berbicara dengan Zara dia menggunakan, biji. Lalu Rembrandt mengatakan ke Zara bahwa kelompok Makoto adalah yang terkuat di kota sini dan di Shige. Lalu Tomoe diajak oleh istri Rembrandt ke dalam guild. Melihat Tomoe yang sedang berdua dengan istri Rembrandt di dalam guild, membuat Zara memelototi Rembrandt. Tapi Rembrandt menghindari tatapan itu. Tatapan itu biasanya membuat orang yang berpikiran lemah merasakan takut, tapi Rembrandt menanggapinya dengan wajah dingin. Lalu Zara mengatakan bahwa informasi perusahaan Kuzunoha tidak jelas dalam semua hal. Dia sudah mengumpulkan cukup banyak info tentang mereka, tetapi dia tidak dapat melihat intinya sama sekali, dia bahkan tidak tahu alasan mengapa perusahaan Kuzunoha menarik perhatian banyak negara. Kemampuan dalam pertempuran sebagai sebuah organisasi sama sekali tidak diketahui. Ketika Zara memberikan alasan logis seperti, mereka mungkin tidak memiliki banyak hal untuk ditunjukkan dalam pertempuran, akan tetapi mereka datang dengan ini. Dan itu membuat Zara berkeringat dingin. Bagaimana tidak membuat orang terkaget? Mereka datang berjalan kaki dari akademi dengan hanya 4 orang. Setelah sampai, mereka malah mengobrol dengan ramah seolah-olah tidak ada krisis yang terjadi. Dan lebih mengejutkan, mereka tidak cedera sedikit pun. Padahal unit yang dikelompokkan dengan tentara bayaran, banyak yang mati dan terluka setiap kali mereka pergi ke sana. Mendengar kata-kata Zara yang terdengar seperti bendungan yang telah jebol di dalam dirinya, membuat Rembrandt tertawa senang. Kemudian Zara melanjutkan perkataannya, dia mengatakan, siapa yang terkuat nomor 1 di kota ini yang bisa melakukan hal gila seperti itu? Ada monster kuat tersebar di mana-mana, di mana satu langkah bisa berarti kematian. Zara mengatakan unitnya hanya mampu mengalahkan 4 varian setelah 3 hari, dengan sekelompok lebih dari 50 tentara bayaran. Dan kemudian Makoto dan bawahannya datang, dan dengan santai mengatakan, 15, itu seolah-olah dia sedang berjalan di sebuah festival sebelum datang ke sini. Kemudian Zara berpikir, kenapa anak yang ketakutan setelah diteriakinya bisa berjalan jauh ke sini dengan senyum di wajahnya. Lalu Rembrandt menjawab bahwa mereka adalah pedagang obat yang mendaftar sebagai pedagang di persekutuan Shige, dan membuat toko di sini.
Rembrandt juga memberikan informasi ke Zera tentang bawahan Makoto. Salah satunya adalah wanita pemberani Tomoe yang levelnya lebih dari 1500, gadis berambut hitam, Mio, jauh melampaui level 1500, dan pengikut lainnya, Shiki, kemungkinan besar berlevel tinggi juga. Mendengar 1500, membuat Zara tambah kaget. Dan seluruh tubuh Zara bergetar hebat. Rembrandt melanjutkan pembicaraannya bahwa unit penindasan untuk mengalahkan satu naga tertinggi saja, hanya dipimpin oleh seorang dengan level 920. Tapi kelompok Kuzunoha memiliki dua orang yang melampaui level 1500. Lalu Rembrandt tertawa. Setelah itu mereka terus berbincang mengenai Makoto dan perusahaannya. Setelah sekitar 5 menit mereka berbincang. Tentara bayaran kembali satu demi satu ke guild. Makoto, Shiki, dan Mio juga telah kembali. Melihat keadaan Makoto yang tidak berubah, Zara terlompat kata, "Mustahil," dengan nada rendah. Tetapi Rembrandt mendengarnya, dan membuat Rembrandt membuka mulutnya lebar-lebar dan tertawa. Makoto yang melihat hal itu pun terheran. Scene berpindah di mana Makoto dan Shiki sedang melakukan telepati dengan pihak akademi. Makoto memerintahkan Shiki untuk menangani laporan situasi, dan instruksi untuk tindakan selanjutnya. Setelah menyelesaikan situasi di daerah timur, pihak akademi memerintahkan Makoto untuk melanjutkan ke bagian barat laut. Tempat itu merupakan salah satu tempat di mana para pedagang menjual produk dengan target penduduk yang berpenghasilan rendah. Kemudian Shiki menjelaskan tentang akademi yang berkemungkinan besar ingin membebaskan perusahaan yang terkait dengan akademi. Shiki merasa bahwa kedudukan kepala sekolah akademi sekarang sedang merosot. Untuk itu mereka mungkin ingin mendapatkan dukungan sebanyak mungkin dari orang kaya. Melihat keadaannya, mungkin ada beberapa orang yang mengincar kursi kepala sekolah. Tetapi Shiki menyarankan agar Makoto yang mengambil alih. Makoto berpikir pihak akademi tidak ingin memberinya pekerjaan besar. Dan setelah Makoto menyelesaikan situasi di barat laut, hal berikutnya yang mungkin akan mereka lakukan adalah membuat Makoto bergabung dengan Mantel Ungu. Makoto sebenarnya ingin untuk menaikkan nama perusahaan Kuzunoha mengenai varian, tapi dia tidak punya niat untuk menjelek-jelekkan akademi. Akan tetapi, pihak akademi pasti akan menunjukkan pencapaiannya dalam menemukan alasan kemunculan varian. Kemudian Shiki dan Makoto tersenyum pahit. Setelah itu, Tomoe menghubungi Makoto lewat telepati, dan mengatakan bahwa dia, dan orang-orang perwakilan Merchant Guild sudah selesai mengumpulkan ornamen yang dianggap kunci. Kemudian Tomoe menyarankan agar lebih baik bagi Merchant Guild untuk mengeluarkan artikel-artikel penemuan, menggunakan nama mereka sendiri. Karena itu akan menyebabkan lebih sedikit masalah. Dan hal itu akan bermanfaat bagi mereka. Tomoe juga meminta agar memasukkan nama perusahaan Kuzunoha dalam artikel itu. Setelah itu mereka berbincang-bincang. Kemudian Tomoe mengatakan cemburu terhadap Shiki dan Mio, karena mereka dapat membasmi varian. Tomoe menunjukkan kesedihan pada kenyataan bahwa dia tidak bisa menghunus pedangnya. Lalu Tomoe bertanya ke Makoto kenapa Mio terlihat sangat bahagia. Lalu Makoto menjelaskannya, sebelumnya Makoto meminta Shiki dan Mio melakukan semacam kompetisi. Tentang siapa di antara mereka yang dapat mengalahkan varian lebih banyak. Lalu Tomoe melihat keadaan Mio yang sekarang, Tomoe berpikir pasti Mio yang menang. Makoto mengatakan bahwa Mio menang dengan skor 4-2. Meski begitu Tomoe belum mengerti apa-apa, karena saat ini dia melihat Mio sangat senang sampai-sampai Tomoe merasa Mio akan terbang kapan saja. Lalu Makoto mengatakan, mungkin karena aku memberitahu mereka bahwa aku akan mengabulkan satu permintaan kepada pemenang. Mendengar hal itu seketika wajah Tomu berubah mengerikan. Lalu Tomoe menanyakan, ada apa dengan hadiah mewah itu? Dan dia tidak mendengarkan apapun soal itu. Mendengar hal itu lalu Makoto mengatakan kerja bagus ke Tomoe, seakan-akan Makoto akan memutuskan pembicaraan. Lalu Tomoe menyetop pembicaraan. Makoto, tunggu, Waka, pembicaraan belum berakhir. Tidak, itu sebenarnya baru saja dimulai. Kemana tujuanmu? Makoto mengatakan bahwa dia akan pergi ke bagian barat laut. Dan mengenai hal sebelumnya,
Makoto berjanji akan menjelaskannya setelah situasi di bagian barat laut selesai. Aku meminta penjelasan yang dapat diterima. Bahkan jika aku menerimanya, aku mungkin tidak menerimanya. Dengan kata lain, aku juga mendapatkan permintaan, oke. Waka, kata Tomoe. Setelah itu Makoto memutuskan untuk pergi dengan kecepatan di mana Makoto bisa kembali ke akademi pada saat matahari terbenam. Scene berpindah ke Roxgard bagian barat laut. Di sana ada Mondo dan Lime yang tengah menghadapi Varian. Mereka bertarung menghadapi Varian seolah-olah sedang bermain bola. Lime menerbangkan monster Varian abu-abu ke arah Mondo sambil berteriak. Varian itu memiliki bentuk tubuh seperti bola yang besar, varian itu hanya memiliki satu mata. Setelah Lime menerbangkan varian berbentuk bola itu ke arah Mondo. Lalu Mondo menangkap varian itu dengan lengannya. Dan membenturkannya ke tanah. Lalu Mondo mengaktifkan kemampuan spesialnya yang disebut hukuman pohon. Teknik yang mengubah target menjadi pohon. Setelah itu muncul cahaya pucat. Dan bentuk varian itu berubah menjadi pohon hijau terang. Mondo adalah Oni hutan, dia dianggap sebagai salah satu nenek moyang peri. Keterampilan mengerikannya pernah membuat takut bahkan penguasa Asora, Makoto, di masa lalu. Setelah mengalahkan varian itu, Lime mengatakan bahwa pekerjaan reboisasi berjalan dengan baik. Mereka berdua telah mengalahkan 8 varian, dengan membuat semua varian yang dikalahkan mereka menjadi pohon. Sekarang ini masih ada beberapa yang tersisa di tempat itu. Mereka berdua tidak bisa mengalahkannya, karena mereka menghindari perhatian. Setelah itu Tomoe menghubungi Lime, dan mengatakan bahwa Makoto dan yang lain sedang menuju ke tempat mereka. Setelah itu mereka berdua berbincang-bincang, dan melanjutkan untuk mengalahkan varian yang tersisa. Sebelumnya Lime dan Mondo telah selesai mengevakuasi penduduk di daerah itu sejak lama, dan mereka juga telah menyelesaikan evakuasi para pedagang. Pada hari kedua, mereka mengalahkan sebagian dari varian yang muncul di titik evakuasi, dan mereka juga mengumpulkan kalung dengan cepat. Dan kemudian, pada hari ketiga, mereka menerima transmisi agar mereka tidak melakukan tindakan mencolok. Di hari itu mereka telah membangun stabilitas di titik evakuasi. Ada 3 titik evakuasi di sana, dengan koneksi pribadi Lime, dan teknik hukuman pohon dari Mondo, mereka mampu melindungi titik evakuasi dengan sangat baik. Mereka dengan cepat memilih titik evakuasi yang mudah dilindungi, dan membuat lokasi titik evakuasi agak dekat satu sama lain, sehingga mereka lebih nyaman saat melindungi banyak orang. Komunikasi mereka dilakukan secara rahasia, dan barang dipasok dengan menggunakan teleportasi. Dapat dikatakan bahwa mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Karena tindakan mereka itu, membuat tempat bagian barat laut nyaman, dan menciptakan tingkat stres yang rendah. Karena keduanya telah menyelamatkan tempat itu, para pedagang, dan penduduk yang memiliki penghasilan sedang, sangat bergantung pada keduanya, sehingga nama perusahaan Kuzunoha bergema di hati mereka. Lalu Mondo bertanya ke Lime, apa tujuan dari orang yang melepaskan varian Disney? Bukankah mereka tahu bahwa Makoto berada di kota ini, dan masih melakukannya? Lalu Lime mengatakan bahwa dia tidak tahu, dan tidak mengerti pemikiran ras iblis. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk mengalahkan 1 atau 2 varian lagi agar penduduk Asora melihat iri ke mereka. Lalu mereka mencari varian, dan memilih yang bisa mereka buru dengan aman tanpa menarik perhatian titik evakuasi. Dan kemudian, pada saat Makoto dan yang lainnya tiba, keduanya telah mengubah beberapa varian menjadi pohon. Dan mereka pergi untuk menyambut kedatangan Makoto dan yang lain.